Ya, langsung saja mungkin saya ke Bung Gita. Bung Gita, kalau tadi kan di awal Anda mengatakan bahwa kelebihan Korea Utara ini mereka tuh lebih militan begitu kan. Tapi kelemahannya bagaimana? Lini pertahanan mereka bagaimana? Apakah kita punya celah untuk mengambil poin dari kelemahan-kelemahan Korea Utara? Mereka jumlah gol kemasukannya juga banyak ya. Artinya Hong Kong pun bisa bikin gol ke gawang mereka. Oman kemarin bikin 2 gol ke gawang mereka. Walaupun gol keduanya di injury time. Saya agak berpikir apakah ini tim menghindari Korea Selatan, bukan karena menganggap Indonesia lebih lemah dari Korea, tapi mungkin ada political issue yang mereka tidak mau ketemu Korea Selatan cepet-cepet. Kalau ketemu ya di final aja. Tapi lini belakang mereka sejauh kualifikasi dan putaran final memang selalu lemah. Di putaran kualifikasi aja mereka kemasukan sampai 5 gol. Sekarang mereka sudah kemasukan 3 gol. Jarang mereka clean sheet. Ini yang harus kita manfaatkan. Tapi balik lagi, lini serang mereka, bahkan mereka top scorer mereka namanya nomor punggung 11, namanya Ri Kiam Rung. Itu dia mencetak 4 gol di kualifikasi, 2 gol di putaran final, 5 gol diantaranya datang pada saat dia jadi pemain cadangan. Artinya dia masuk menit ke 60, dia baru bikin gol. Ini artinya super sub. Jadi mereka punya senjata rahasia pada saat mereka deadlock. Ini yang harus kita waspadai karena begitu dia masuk kan dia dalam kondisi yang sangat fit, baru masuk di menit 60, dia sering bikin gol pada saat dia jadi super sub. Ini aja yang harus kita waspadai. Di samping ada Park Kwang Song, nomor punggung 9 mereka. Ini juga sudah cetak 2 gol di kualifikasi, 2 gol di putaran final. Nah, strategi apa kira-kira yang harus disuguhkan oleh Coach Nova Arianto ini untuk bisa mengambil peluang dari lemahnya pertahanan lini belakang? Apakah di 15 menit pertama kita harus menyerang terus atau seperti apa? Iya, balance ya mungkin antara pertahanan dan kekuatan. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita harus benar-benar compact defense seperti waktu kita lawan Korea Selatan, nggak kasih celah ke mereka, tapi kita juga harus cepat bermain pada saat counter seperti waktu kita lawan Yaman. Ini senjata kita untuk bisa mengatasi Korea Utara kali ini. Oke, prediksi skor nih. Waduh, saya nggak berani prediksi skor, tapi saya berpikir bahwa kita punya kesempatan untuk menang dengan margin 1 gol. Kita harus bisa optimis 1-0, ya. bisa 2-1. Oke, kalau kita menang sudah pasti kita masuk semifinal. Kalau kita kalah out. Kita out, tapi kan kita sudah masuk Piala Dunia. Targetnya kan lolos ke perempat final dan lolos ke Piala Dunia, dan itu sudah dijalani dan sudah didapat oleh Nova Arianto dan anak asuhannya. Iya, kalau dengan Korea Utara mungkin kita lebih optimis ya. Tapi setelah dari Korea Utara ini, itu berikutnya ada Uzbekistan nih. Karena kita ketemu Uzbekistan yang tadi malam sudah menang sama Uni Emirat Arab. Mereka bahkan mengalahkan tuan rumah Arab Saudi juga dengan 3-0. Ini artinya tim yang sangat balance antara penyerangan dan juga pertahanan mereka. Mereka baru kemasukan 1 gol sejauh ini. Jadi nggak yakin kalau kita bisa lolos dari hadangan Uzbekistan. Tapi untuk pertandingan kali ini rasanya optimis. Oke, baik. Mungkin ke Mas Andi. Mas Andi, Anda memprediksi ataupun harapannya ini Indonesia udah pasti menang ya. Tapi prediksi skor Anda seperti apa, Mas Andi? Dan saya sangat yakin Indonesia akan menang dengan skor kemenangan 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia. Mas Andi, saya juga penasaran, ada nggak sih mobilisasi supporter di sana untuk bisa nonton bareng malam nanti laga Indonesia versus Korut ini? Karena kan kita anggap bahwa supporter itu adalah pemain ke-12 ya. Gimana? Udah siap jadi pemain ke-12? Untuk mobilisasi udah siap kita ini, Mbak. Nanti akan kita berangkat bersama dari beberapa titik itu untuk menuju stadion. Dan kita akan kumpul bareng supaya kompak untuk menuju ke dalam masuk stadion. Baik, berarti ada mobilisasi. Mas Andi, mungkin ada latihan yel-yel mungkin sesama supporter di sana, atau mungkin mau bawa atribut-atribut khusus spesial buat mendukung Indonesia malam nanti? Untuk atribut-atribut kita bawa untuk seperti bendera merah putih dan sel-sel, terus penabuk gendangnya semua pun untuk memeriahkan dan bikin rame stadion. Bahkan kita mempunyai merahkan stadion. Slogan-slogannya. Luar biasa. Merahkan stadion ya. Merahkan Jadi stadion. bukan cuma di stadion GBK yang biasanya dimerahkan, di sana juga mau dimerahkan. Dan setiap pertandingan kita warga Indonesia tuh nggak pernah sepi, pasti rame. Bahkan antusias dari bangsa lain, negara lain, bahkan dari Filipina, teman-teman kita ikut juga memeriahkan. Baik, Bung Gita, terakhir apa yang harus dilakukan di menit-menit awal supaya kita menang?
lebih bermain fokus, lebih main hati-hati. Kita juga harus melayani permainan mereka di tengah, tapi jangan lupa di pertahanan. Artinya ini yang harus kita paling balance di antara pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kenapa? Karena ini fase knockout, apapun kesalahan blunder bisa dimanfaatkan oleh lawan. Ya itu tadi, fokus dan jangan melakukan kesalahan sedikit pun. Ofensif di awal? Jangan terlalu ya, karena kita juga nggak tahu apakah Korea Utara punya daya serang yang sangat bagus sekali. Kemudian mereka forceful mainnya, kadang-kadang nggak memikirkan bahwa mereka melakukan pelanggaran, pokoknya hajar. Nah ini yang harus kita waspada gitu. Oke. Baik, kita harapkan bersama ya. Siap. Indonesia bisa menang melawan Korea Utara malam ini dan akhirnya kita bisa masuk ke babak semifinal. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama, Bung Andi. Gita. Ya. Terima kasih Mas Terima kasih, Mas Andi Andi. Pratama. Sehat selalu, Siap, sukses siap. buat nontonnya Indonesia malam menang. nanti. Salam buat teman-teman di sana. Baik pemirsa, itu tadi akhir dari dialog kita hari ini. Dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Dan saya Putri Windasari juga pamit. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan jangan lupa ya kita nonton nanti malam pukul 9 ya. Ya, dukung timnas. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.